Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita, Mas Gun-Gun. Kembali saya tanyakan tadi, apakah kemudian hanya melalui pemilihan kabinet sajakah yang paling tidak membuat publik bisa percaya bahwa Jokowi pemerintahannya akan tetap berjalan efektif meskipun parlemen dikuasai dari Koalisi Merah Putih? Ya, memang kan pertama tirai pembukanya adalah pengumuman kabinet. Orang banyak sekali berharap ini kabinet harapan yang memang luar biasa nih. Berharap misalnya pertama dulu kan postur kabinetnya berbeda. Ternyata kan tidak ya, 34 sama dengan kabinetnya Pak SBY. Nah, oke lah, sebetulnya di wilayah itu publik juga masih bisa mengapresiasi. Kenapa? Karena kan pos kementerian itu sangat disesuaikan dengan kebutuhan rejim yang berkuasa. Kita pernah punya 12, 48, 49, kita pernah punya 132 menteri, kita pernah punya 34, 38. Tapi sekarang kan berdasarkan undang-undang maksimum 34 pos kementerian. Tapi yang paling ditunggu publik bukan jumlah itu sebetulnya, tapi orang yang akan mengisi pos-pos kementerian itu. Misalnya orang yang punya leadership, manajerial, kemudian punya kepercayaan publik ya, termasuk kualifikasi dia dan tidak bermasalah secara hukum, misalnya secara hukum politik maupun secara sosial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya Jokowi harus mempercepat atau ada proses akselerasi mengkonfirmasi janji-janji kampanye. Ini yang paling penting atau paling krusial menurut saya 3 bulan pertama, apakah Jokowi mampu menyodorkan paket prioritas program jangka pendek yang impresif, gitu, yang mengesankan bagi publik sehingga kemudian publik yakin bahwa Jokowi di arah yang tepat, gitu ya. Kalau kemudian seperti misalnya kartu ya, yang kemarin sempat dikampanye untuk kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Cerdas misalnya, atau kartu Indonesia Pintar ya. Tidak terwujud. Itu kan paling tidak ada niat baik untuk merealisasikan secara cepat, karena itu kan hubungannya dengan masyarakat akar rumput ya, atau grassroots. Dan ini kan bagus kalau semakin banyak masyarakat bawah yang percaya bahwa Jokowi itu di arah yang tepat untuk membawa Indonesia lebih baik. Nah, kalau itu kemudian muncul, akan ada yang disebut dengan kesadaran bersama. Nah, kesadaran bersama itu dalam konteks demokrasi bisa melahirkan demokrasi partisipatoris. Nah, kalau demokrasi partisipatoris itu terfasilitasi dalam konteks kabinet, kerja-kerja kabinet dan produktivitas kabinet 5 tahun ke depan, paling tidak di fase awalnya, maka publik akan kemudian ikut menjadi bagian dari misalnya sekian banyak program-program yang dicanangkan oleh Jokowi. Dan itu pun bisa sekaligus menjadi penyeimbang kekuatan elit yang pasti akan mencoba untuk melakukan hegemoni melalui suara yang kuat di DPR. Nah, yang ketiga menurut saya adalah kemampuan proses atau kemampuan komunikasi politik Jokowi itu dalam dinamika politik yang sangat luar biasa bisingnya ini. Maksud saya gini, Jokowi itu memang punya satu kelebihan bahwa dia kecenderungannya tidak verbal agresif. Dia tidak kemudian juga memosisikan diri dalam hubungan antagonistik berlebihan. Dia itu bukan orang yang suka berperang gitu ya, dalam konteks misalnya apalagi di ruang-ruang publik. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi modal bahwa nggak ada sebetulnya posisi absolut dalam politik. Masih bisa terus berubah gitu ya? Masih sangat mungkin berubah, apalagi seperti saya tadi ceritakan di awal, pola koalisi di Indonesia itu kerap kali berpola koopsi. Makanya dia bisa saja kemudian mengefektifkan komunikasi politik dengan misalnya mitra-mitra koalisi di Merah Putih. Partai-partai tertentu pasti seiring dengan dinamikanya itu ada saja perubahannya, karena misalnya sakit hati, entah konflik dan lain-lain. Masih bisa terus dan perubahan itu bisa sebetulnya dimanfaatkan. Mas Gun-Gun, kita kembali coba ke sidang paripurna hari ini. Tadi yang belum sempat kita bahas adalah mengenai kesulitan dari anggota DPD. Kalau misalnya memang anggota DPD ini susah diprediksi dan kita menebaknya bakalan nggak solid nih nanti akhirnya, adakah kemudian hal-hal yang bisa membuat mereka solid? Kalau ada, itu apa? Apakah hanya apa upaya yang harus dilakukan baik dari Koalisi Indonesia Hebat maupun dari Koalisi Merah Putih? Sebetulnya kan Mas Egan, posisi DPD ini dengan terfasilitasinya lewat keputusan tadi malam mengerucutkan 9 menjadi 1, itu seharusnya bisa menjadi potensi terprediksinya suara DPD gitu ya. Artinya kan kalau kemudian paket itu yang didorong oleh partai politik itu masih dalam konteks lobby-lobby, sebenarnya DPD kan udah selesai dari 9 ke 1. Hanya masalahnya adalah apakah
paket 9, pengerucutan 9 menjadi 1 itu benar-benar mulus gitu, dalam arti tidak juga terjadi friksi misalnya di situ. Nah ini bisa menjadi catatan bahwa misalnya ternyata dari 9 orang ada juga yang sakit hati sehingga membawa misalnya sekian faksinya, dalam tanda petik ya, faksi yang bisa mendukung dia dari 132 itu kan pasti muncul beberapa kelompok kan. Misalnya berdasarkan taruhlah peta kekuatan kewilayahan aja barat timur misalnya. Ini kerap kali belum bisa juga benar-benar solid. Apalagi DPD ini kan sekelompok orang yang juga baru saja bertemu. Meskipun mereka tentu saling tahu ya. Sangat mungkin beberapa orang diantaranya baru bertemu juga di DPD ya dalam periode ini. Beda dengan partai politik kan, kalau partai politik kan mereka sebelumnya juga sudah intensif. Ini faktor waktu itu juga bisa menjadi faktor yang membuat mereka tidak solid. Makanya masih ada peluang dari kedua pihak, dari kedua koalisi ini untuk kemudian persuasif bahkan mungkin penetratif ya. Nah yang saya khawatirkan adalah ketika penetrasinya sudah di luar koridor yang dibenarkan, misalnya melalui aktivitas membeli ya. Nah ini yang dikhawatirkan. Kalau itu yang terjadi maka apapun sebenarnya bisa berubah dengan cepat ya. Karena misalnya ya soal who get what when and how, kalau bicaranya adalah uang, maka kemudian idealisme itu kerap kali memang dimarginalkan. Baik, Mas Gun-Gun, dialog ini akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Dan pemirsa, dialog akan kami lanjutkan nanti bersama presenter Rudi Andanu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.